Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. My little storm, my little storm, my little storm. Christ is my friend, so like in my little storm. And we are sailing home. Teman-teman. Sahabat ini Dita Mission dibawakan oleh Aunty Nancy. Untuk kelas anak-anak dibawakan oleh Elisheba, juga Aunty Leonie. Yuk kita mulai sekolah sahabatnya. Selamat beribadah. Kita mulai sekolah sahabat dengan doa buka dipimpin oleh Gabriel. Let's pray. Dear Heavenly Father, now we want to start our Sabbath school. Please, Lord, make us to be a good boy and a good girl. Please end this COVID-19. In Jesus' name we pray. Amen. Kita dengarkan berita mission. Halo anak-anak, selamat sahabat semuanya. Untuk berita mission kali ini kita akan mendengarkan cerita mengenai Shima yang berasal dari Arizona, Amerika Serikat, dan bagaimana sekolah mission mengubah hidup Shima. Yuk kita dengar sama-sama ceritanya. Dampak luar biasa. Jenis dampak seperti apa yang dapat dimiliki sekolah misi terhadap sebuah keluarga? Shima yang berarti ibu dalam bahasa Navajo mendengar tentang Holbrook Seventh-day Adventist Indian School sekitar 40 tahun yang lalu. Seorang teman memuji Holbrook Seventh-day Adventist Indian School yang terletak di reservasi Navajo di negara bagian Arizona, Amerika Serikat. Sekolah memberikan pendidikan yang sangat baik untuk anak-anak kami, katanya. Shima mendengarkan dengan seksama karena dia sangat menghormati temannya. Teman Shima bekerja sebagai code talker untuk militer Amerika Serikat, menggunakan bahasa Navajo yang kurang dikenal sebagai alat komunikasi rahasia selama masa perang. Shima mendaftarkan 5 dari 7 anaknya di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Putra tertuanya belajar cara mengelas dan mengerjakan pekerjaan logam lainnya di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Dia suka bekerja dengan logam dan menjadi pengrajin logam. Anak tertua kedua Shima, seorang gadis, memutuskan untuk pergi ke perguruan tinggi Advent setelah lulus dari Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Dia belajar keperawatan di Pacific Union College di California dan saat ini bekerja sebagai perawat di Navajo Reservation. Shima tidak mengirim kedua anaknya yang paling kecil ke Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Dia memutuskan untuk tidak mengirim mereka karena dia tidak senang dengan sekolah itu. Salah satu putrinya, Naba, mengalami beberapa kesulitan di sekolah dan sekolah tersebut akhirnya memintanya untuk pergi. Shima merasa sakit hati karena putrinya tidak diizinkan untuk tinggal. Namun ternyata Naba tidak hanya mengalami kesulitan di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School, tapi dia juga mengalami kesulitan di setiap sekolah yang dia hadiri. Dia akhirnya lulus dari sekolah lain di mana dia tinggal dengan sebuah keluarga Kristen dan melanjutkan ke perguruan tinggi dan menjadi seorang guru. Saat ini Naba masih mengajar dan menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Naba pasti telah memaafkan Holbrook Seventh-day Adventist Indian School karena telah mengeluarkannya dari sekolah, karena dia mendaftarkan ketiga anaknya di sekolah tersebut. Anak-anak Naba yang sudah dewasa telah lulus dari Holbrook dan dalam keadaan baik-baik saja. Yang satu menjadi guru dan yang lainnya akan menjadi guru. Anak ketiga adalah istri dari seorang pendeta Advent dan sedang belajar untuk menjadi seorang guru juga. Apa yang terjadi dengan dua anak bungsu Shima yang tidak pernah pergi ke Holbrook? Mereka belajar tentang Yesus dari anggota keluarga mereka dan keduanya menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Salah satunya mengajar di sekolah Advent saat ini. Dampak apa yang dapat dimiliki sekolah misi terhadap sebuah keluarga? Holbrook Seventh-day Adventist Indian School memiliki dampak besar kepada keluarga Shima dan banyak lainnya di reservasi Navajo.
Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 Anda 3 tahun lalu yang memulai pembangunan di gym dan pusat kesehatan baru yang disebut Pusat Kehidupan Baru di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Persembahan Anda triwulan ini akan membantu menyelesaikan fase kedua dari pusat, di mana sekolah akan menangani tingginya tingkat obesitas, penyakit jantung, diabetes, depresi, dan bunuh diri di antara anak-anak dan remaja asli Amerika. Sekian berita mission. Selamat sahabat semuanya. Sekarang kita akan dengarkan cerita di kelas anak-anak. Judul cerita kita hari ini yaitu Esther menyelamatkan bangsanya. Ayat hafalannya terdapat dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pesan dari cerita ini yaitu Allah mendengarkan ketika kita berdoa bersama-sama. Sekarang kita dengarkan ceritanya ya teman-teman. Anak-anak pasti pernah kan berdoa bersama dengan keluarga? Ratu Esther juga berdoa bersama dengan pelayan-pelayannya di istana. Dan banyak juga orang-orang lain yang sedang berdoa untuknya. Esther, si gadis kecil Yahudi yang sudah menjadi yatim piatu dan tinggal di negeri asing, kini telah bertumbuh dewasa dan menjadi seorang ratu. Mordekai, paman dari Esther ini, telah membesarkan Esther untuk mengasihi dan menghormati Allah. Tetapi Mordekai juga berpesan pada Esther. Esther tidak boleh mengatakan kepada siapapun kalau ia adalah seorang Yahudi. Karena Mordekai tidak mau kalau raja menjadi berubah pikiran. Karena Mordekai ini sering datang ke istana, jadi ia sering memberikan pesan-pesan dan nasihat kepada Esther. Esther pun senang mendengarkan nasihat dan pesan-pesan dari pamannya ini. Suatu hari setelah 5 tahun Esther menjadi seorang ratu, dia mendapatkan sebuah pesan yang sangat penting dari pamannya, yaitu Mordekai. Pamannya berkata, kalau pembantu raja yang paling dekat dengannya, yaitu Hanam, telah membohongi raja dalam suatu pembuatan undang-undang yang baru yang sangat mengerikan. Di undang-undang yang baru itu mengatakan, kalau pada suatu hari, di tanggal tertentu, orang Persia dapat menganiaya semua orang Yahudi dan mengambil semua harta milik mereka. Mordekai berkata kepada Esther, Esther, kamu harus meminta pada raja keselamatan nyawa dari semua bangsamu. Esther mengirimkan pesan kembali kepada Mordekai. Ia berkata, Paman, aku takut. Sudah 1 bulan lamanya, raja belum pernah meminta untuk bertemu denganku. Dan aku tidak diizinkan untuk pergi menemuinya juga. Pada zaman itu, tak seorang pun, bahkan ratu sekalipun, tidak diizinkan untuk pergi ke dalam pelataran raja tanpa diundang oleh raja. Semua orang yang melanggar peraturan itu akan dibunuh, kecuali raja mengundang mereka dan mengulurkan tongkat kerajaannya. Mordekai mengirimkan pesan yang lainnya kepada Esther. Esther, jangan kamu pikir kalau kamu bisa lolos, karena kamu tinggal di dalam istana raja. Mungkin kamu telah dipilih menjadi ratu oleh Allah hanya untuk menolong bangsamu. Esther memutuskan sesuatu. Dia mengirimkan sebuah pesan kembali kepada Mordekai. Kumpulkan semua orang Yahudi di dalam kota. Untuk 3 hari lamanya janganlah memakan apapun. Habiskan seluruh waktumu untuk berdoa. Para pelayanku dan aku sendiri di sini akan melakukan hal yang sama. Pada hari yang ketiga, aku akan pergi dan menghadap raja. Dan jikalau aku harus mati, maka aku akan mati. Dan pada hari yang ketiga, Esther mengucapkan doanya yang terakhir dan mengenakan jubah kerajaannya, dan dengan berani dia berjalan masuk ke dalam pelataran istana raja.
Raja menatapnya. Siapakah yang dengan berani datang ke hadapannya tanpa sebuah undangan? Oh ya ampun, ternyata dia adalah Esther. Raja pun tersenyum dan mengulurkan tongkat emas kerajaannya. Raja berkata, "Ada apakah Ratu Esther? Bahkan sampai setengah dari kerajaan ini akan kuberikan kepadamu." Esther menyentuh ujung tongkat itu. Kemudian dia mengundang raja ke sebuah makan malam yang sangat istimewa. Pada makan malam itu, Esther mengatakan pada raja bahwa dia adalah seorang Yahudi. Dan dia juga meminta kepada raja untuk mengubah undang-undang yang mengerikan itu, yang akan menganiaya bangsanya. Kemudian, raja tahu kalau dia telah dibohongi dalam pembuatan undang-undang yang mengerikan itu. Tetapi, undang-undang itu tidak dapat diubah lagi. Jadi, raja memutuskan membuat sebuah undang-undang baru yang tertulis dan mengatakan bahwa orang Yahudi dapat melindungi diri mereka, dan pada waktu hari itu tiba, tak seorang pun dapat menganiaya mereka. Orang-orang Yahudi diselamatkan oleh keberanian dan doa-doa Esther. Allah telah mendengarkan doa-doa mereka. Dia juga mendengarkan doa-doamu. Dia senang mendengarkan umatnya berdoa. Jadi anak-anak, jangan lupa berdoa ya. Kita harus rajin berdoa. Terima kasih sudah mendengarkan ceritanya. Tuhan Yesus memberkati. Lagu pujian akan dibawakan oleh Genesis. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones you him belong, they are big but he is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Sekarang kita tutup Sekolah Sahabat. Doa tutup dipimpin oleh Eliseba. Let us pray. Dear Jesus, thank you for your guide and your bless. We will end our Sabbath school. In Jesus' name we pray. Amen. Sekolah Sahabat kita sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa Sahabat depan. Tuhan Yesus berkati. Bye. Terima kasih kepada Gabriel, Eliseba, Genesis, Aunty Nancy, dan Aunty Leonie. Tuhan Yesus memberkati.